Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmadi dengan NIM 23101162100007 dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas A1. Kali ini saya akan membahas kembali sedikit mengenai materi dari kelompok 4 fonologi kemarin, hasil presentasi kemarin. Yang saya akan bahas adalah konsep fonemik, distribusi fonem dan alfon, serta gugus dan deret fonem. Ya baik, yang pertama yang saya akan bahas adalah konsep fonemik itu tersendiri. Konsep fonemik adalah cabang studi fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna kata. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonem. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah fonem dan distribusinya. Yang pertama mungkin fonem itu sendiri dulu. Fonem adalah dalam bahasa Indonesia adalah unit bahasa bunyi terkecil yang membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Contohnya fonem P dalam kata pohon berbeda dengan fonem B dalam kata bohong. Fonem dipresentasikan dengan simbol fonetik dalam tanda kurung kotak. Habis itu ada distribusi fonem. Dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh posisi fonem dalam kata, struktur kata, dan aturan fonetik. Misalnya fonem K mungkin muncul di awal kata seperti dalam kata kunci, tetapi tidak mungkin muncul di akhir kata dalam bahasa yang baku. Selanjutnya ada fonem. Fonem itu terbagi menjadi ada fonem vokal, fonem konsonan, fonem dikton dan gugus vokal, dan distribusi fonem dan klaster atau gugus konsonan. Misalnya distribusi fonem vokal adalah semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, baik itu awal, tengah, dan akhir. Seperti pada contoh, vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Habis itu ada vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Contoh selanjutnya ada vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Selanjutnya ada distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir. Seperti pada contoh ada konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Terus ada B, konsonan H dapat menduduki semua posisi, contohnya hamil, mahir, dan sudah. Selanjutnya ada distribusi fonem dan diptong atau gugus vokal. Fonem, diptong, atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diptong AW yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh diptong AW hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contoh berdistribusi pada morfem aula apabila dilafalkan menjadi aula. Nah, habis itu ada morfem pulau apabila dilafalkan menjadi pulau. Selanjutnya ada distribusi fonem klaster atau gugus konsonan. Semua fonem klaster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal kecuali fonem klaster BY dan KS, di mana posisi tengah dapat diduduki oleh semua fonem klaster kecuali DW, PR, PS, SW, dan SPR. Sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem klaster KS, PS, dan NG. Seperti pada contoh, klaster KS hanya dapat menduduki posisi tengah dan akhir, seperti pada morfem eksponden dan konteks. Baik, selanjutnya ada alfon dan distribusinya. Konsep alfon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi yang merupakan relasi dari fonem
pendistribusian alpon terbagi menjadi dua, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Distribusi alpon, selanjutnya ada distribusi alpon. Alpon vokal itu ada alpon fonem A, yakni A jika terdapat pada semua posisi suku kata aku, Sabtu. Habis itu selanjutnya ada alpon fonem I, yakni jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. Jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya karib. Selanjutnya ada alpon konsonan. Fonem C bunyi lepas jika diikuti vokal cari, cacing. Ada fonem F jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal fakir, fitri. Ada fonem G bunyi lepas jika diikuti glota atau gagah, gulai, gula. Bunyi hambat, pelatar, bersuara dan lepas jika terdapat akhir kata. Gugus fonem, selanjutnya ada gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tapi berbeda dalam sebuah silabe atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Gugus vokal yang pertama dulu atau diftong. Sejauh ini diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah gugus vokal I pada morfem santai, pantai, gulai, aduhai, bagai. Atau gugus vokal au pada morfem pulau, sengau, bangau, bakau, angpau. Selanjutnya ada gugus vokal oi pada morfem sekoi, amboy, endehoy, keboy, konpoy. Selanjutnya ada gugus vokal e pada morfem surpei, pirei, murbei, ambien. Selanjutnya ada gugus fonem konsonan atau klaster. Ada gugus konsonan BR pada morfem Brahma, labrak, Brasil, Delian. Ada gugus konsonan BL pada morfem belangko, sembelih, blaster. Harus ada gugus konsonan BY pada morfem objektif, ambiar, gabyong, gombyok. Selanjutnya ada deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama ada deret vokal AA pada morfem saat, taat. Habis itu ada deret vokal au pada morfem laut, daun. Ada deret vokal I pada morfem kait. Ada deret vokal au pada morfem kaos, laos. Ada deret vokal ua pada morfem luar, kuat. Ada deret fonem konsonan. Deret konsonan BD pada morfem sabda. Deret konsonan BH pada morfem subhana. Deret konsonan BL pada morfem kiblat, bablas, coblos. Ada deret konsonan HB pada morfem tahbis, mahbub. Ada deret konsonan HK pada morfem mahka. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kekurangannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.